Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji kajian manaqib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang beda setan, jin, dan iblis. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata jinna artinya jin. Yang dimaksud jin ini apa sih? Jin adalah semua makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Di situ ada jin yang bisa dilihat dengan alat khusus, memakai kepintaran akal. Contohnya ada bakteri, virus, kuman, dan lain-lain. Ada juga jin yang hanya bisa dilihat memakai kecerdasan pikir, seperti cara melihat khodam. Khodam adalah, kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah kawah. Yaitu makhluk yang diciptakan Allah untuk melindungi manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal. Lalu yang kedua ada korin, atau dalam bahasa Jawa dinamakan ari-ari. Yaitu makhluk yang diciptakan Allah untuk memberi rizki, memberi makan saat manusia dalam kandungan sampai meninggal dunia. Lalu ada juga jin yang tidak bisa dilihat dengan akal dan kecerdasan pikiran. Ada setan, ada surga, ada neraka. Lalu sekarang wal insa. Insa itu bukan hanya manusia, tapi semua makhluk ciptaan Allah yang hidup, yang bernyawa. Contohnya ada manusia, ada kerbau, ada semut, ada burung, dan lain-lain. Setan diciptakan Allah sebagai golongan jin. Tapi setan ini punya keistimewaan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Juga tidak bisa dilihat menggunakan kepintaran akal, menggunakan alat khusus seperti mikroskop. Dan juga tidak bisa dilihat menggunakan kecerdasan pikiran seperti oleh ahli ma'rifat dan lain-lain. Setan ini diizinkan Allah untuk mengganggu golongan jinna wal insa agar ingkar kepada Allah. Jinna wal insa yang telah diganggu oleh setan dinamakan iblis. Jadi jin tidak semuanya setan. Dan setan itu sudah pasti termasuk golongan jin. Tapi iblis bukan setan. Dan setan juga bukan iblis. Jadi kita harus cerdas membedakan antara setan, iblis, jin, dan insan. Imam Syafi'i berkata, barang siapa mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, maka persaksiannya akan ditolak dan akan dihukum karena menyelisihi Al-Quran. Yang dimaksud di sini contohnya, jika bukan dokter lalu mengaku bisa melihat virus, jin jenis virus, contohnya virus corona, bentuknya seperti ular, obatnya adalah makan tikus, maka persaksiannya ini akan ditolak oleh instansi yang terkait dengan kesehatan yang berkaitan dengan virus. Contohnya kalau di Indonesia adalah persaksiannya akan ditolak oleh Kementerian Kesehatan. Lalu bisa dihukum karena dianggap memberikan informasi bohong yang tidak sesuai dengan keahliannya. Jadi yang dimaksud dengan ditolak persaksiannya ini bukan ditolak syahadatnya atau ditolak persaksiannya sebagai muslim lalu dihukum di akhirat kiamat, bukan. Ini adalah urusan amaliyah, hablum minan nas, hubungan antar makhluk. Sedangkan bagi orang-orang yang diberi keistimewaan khusus oleh Allah untuk melihat jin, contoh, dokter diberi keistimewaan kepintaran akal untuk bisa melihat jin jenis virus, kuman, bakteri. Lalu digunakan untuk melemahkan
jin agar tidak mengganggu badan manusia. Atau juga ada ahli makrifat yang diberi keistimewaan kecerdasan pikiran untuk bisa melihat jin golongan khodam yang telah diganggu setan atau dinamakan iblis untuk melemahkan iblis agar tidak mengganggu pikiran manusia. Karena jin-jin ini kalau dilihat oleh manusia itu apes atau lemah, maka hukumnya halal. Lalu bagaimana cara ibadah jin dan insa? Ibadah jin ini diatur dalam ajaran Syihab. Ibadah jin contoh bakteri. Bakteri ini beribadah yaitu mengurai makanan-makanan yang telah busuk. Lalu ada kuman, yaitu beribadah menyakiti orang-orang yang tidak mau membersihkan diri dari kotoran. Lalu sekarang bagaimana ibadah insan? Jenis hewan. Jenis hewan ini ibadahnya juga lain. Seperti burung. Burung yang ditakdirkan Allah untuk berkicau, maka ibadahnya adalah dengan kicauan. Jika burung tidak berkicau, maka dia lalai ibadah atau dinamakan mungkar. Tapi kalau burung tersebut diciptakan Allah bukan untuk berkicau, tapi untuk terbang, maka terbangnya adalah ibadahnya. Lalu kalau manusia lain lagi, manusia diatur masing-masing nabi. Sejak zaman Nabi Adam, ibadahnya diatur dalam ajaran Samaro. Lalu ada sejak zaman Nabi Musa, diatur dalam kitab Taurat. Nah, sejak zaman Nabi Daud diatur dalam kitab Zabur. Zaman Nabi Isa diatur dalam kitab Injil. Nabi Muhammad diatur dalam kitab Al-Quran. Demikian agar kita bisa paham membedakan antara jin, setan, dan iblis, sehingga tidak istihza atau mengolok-olok sesuatu yang baik menjadi buruk. Mengatakan jin sebagai setan itu bisa murtad setelah beriman, karena jin tidak semuanya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.